Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia ini, pertama-tama saya berwasiat khususnya untuk pribadi saya sendiri, umumnya untuk para jamaah sekalian, mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya, berusaha menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita, baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan keluarga sahabat kami dan pengikutnya semua. Semoga kita semua kelak di akhirat, di hari kiamat, mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat yang berbahagia, tidak lupa pada kesempatan ini hisablah amalmu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun baru Hijriah, kita masih bulan Syawal Muharram 1448 Hijriah ini. Marilah kita melakukan muhasabah atau evaluasi diri terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan. Melalui muhasabah ini, kita berharap semoga kebaikan kita semakin meningkat, ibadah kita semakin bertambah, dan rezeki kita semakin berlimpah berkah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr ayat 18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hanya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hari Jumat yang berbahagia, melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar melaksanakan atau melakukan evaluasi diri. Menariknya, perintah melakukan evaluasi diri ini diapit atau digandeng oleh dua perintah takwa. Perintah takwa pada ayat di atas diulang dua kali. Perintah takwa yang pertama adalah bertujuan atau bermakna perintah untuk melakukan kewajiban dan bertaubat atas kesalahan keliruan yang telah lalu. Sedangkan perintah takwa yang kedua bermakna perintah menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari esok dalam ayat ini maksudnya bukanlah hari esok dalam kehidupan dunia, tetapi lebih jauh dari itu. Maksudnya adalah hari esok kelak di akhirat. Pasalnya masa depan yang hakiki bukanlah masa depan dalam kehidupan dunia, namun masa depan
yang sebenarnya adalah masa depan kita kelak di akhirat. Maka beruntunglah orang yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kehidupannya yang abadi di akhirat. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita senantiasa melakukan evaluasi diri, baik itu bersifat harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Umar bin Khattab berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tazinu lil 'abdil akbar. Artinya hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang nanti, dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari yang paling besar, yaitu hari akhirat. Hari Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW, jemaah hari Jumat yang berbahagia, ada dua hal penting yang seyogianya kita lakukan di awal tahun baru ini, yaitu Hijriah 1448 Hijriah ini. Dua yang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kualitas iman dan Islam. Pergantian tahun adalah momentum yang tepat bagi kita untuk mengukur dan introspeksi diri seputar kualitas keimanan dan keislaman yang kita miliki. Tanpa adanya kemauan untuk muhasabah dan evaluasi diri, niscaya kehidupan seorang muslim akan mengalami kesulitan menggapai kemajuan. Berkaitan dengan amal ibadah, ada suatu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Pernahkah terbayang dalam benak pikiran kita tentang keimanan serta keislaman yang kita miliki saat ini? Pertanyaan seperti ini lazimnya ada selalu bergejolak dalam diri seorang muslim supaya mampu tampil menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat yang berbahagia, banyak orang yang merasa cukup dan merasa puas terhadap amal ibadah yang telah dilakukannya, atau faktor lingkungan yang sudah terkondisikan sedemikian rupa sehingga timbul rasa malas dan enggan untuk melakukan evaluasi atas keimanan dan keislaman yang bersemayam dalam hati sanubari kita. Telah sama-sama kita pahami maklumi bahwa iman yang selalu mengalami pasang surut, iman bertambah manakala seorang muslim melakukan amal ketaatan, dan akan berkurang tatkala ia terjerumus kekeliruan dan kesalahan dalam kemaksiatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu memotivasi dan menyugesti umatnya agar senantiasa memperbaharui keimanan dengan cara menjalankan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yawmuhu misla amsihi fa huwa maqdur, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un." Artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang celaka. Hadis riwayat terakhir. Hari Jumat yang berbahagia, hadis ini harus menjadi cambuk bagi kita semua seorang muslim untuk senantiasa giat dalam beramal dan berupaya meningkatkannya setiap saat sehingga mampu menembus tingkatan yang lebih baik. Karena itu tidaklah mengherankan jika dalam salah satu ayat Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar kembali beriman. Perintah ini menunjukkan bahwa keimanan yang dimiliki orang-orang yang beriman masih memiliki banyak kekurangan dan kekeliruan dan kelemahan, sehingga harus senantiasa dibenahi dan ditingkatkan lagi agar lebih baik dari sebelumnya. Hari Jumat yang berbahagia itu yang kedua, tampil menjadi muslim yang baik
Pergantian tahun harus memiliki tren positif bagi kaum muslimin yang sebagaimana seorang muslim mampu tampil ke depan menjadi sosok individu yang lurus, bijaksana, santun, dan mampu menjadi teladan serta panutan bagi orang lain dan masyarakat sekitarnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Qala man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Qila ya Rasulullah, fa ayyun nas syarrun? Qala man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Artinya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Beliau bertanya lagi, siapakah manusia yang paling buruk itu? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jemaah di Jumat yang berbahagia, manusia yang terbaik sebagaimana ditegaskan dalam hadis di atas, bukanlah mereka yang memiliki harta berlimpah dan rumah yang megah, namun manusia terbaik adalah mereka yang mampu memanfaatkan hari-harinya untuk melakukan amal saleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dan bin Auf disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul muslimun, ayyul muslimina khairu?" Qala man salima muslimuna min lisanihi biyadihi. Siapakah muslim yang terbaik itu? Beliau menjawab, Rasulullah, yang muslim yang terbaik adalah siapa saja yang kaum muslimin lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah di Jumat yang berbahagia, dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita agar menjaga lisan, mampu menahan diri dan perbuatan kita sehingga tidak menyakiti orang lain. Inilah profil individu yang mampu menciptakan ketenangan, kesejukan, kedamaian. Rasulullah SAW mengibaratkan kehidupan seorang muslim baik lebah, seperti lebah yang hanya mengisap saripati bunga yang cantik dan harum semerbak, hingga hanya menghasilkan sesuatu yang besar manfaatnya bagi manusia, yaitu madu. Mana implisitnya seorang muslim dimanapun dia berada dan kapanpun harus memberi manfaat bagi orang lain, tidak menjadi sampah dan parasit yang merugikan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, muslim yang paling baik adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Kehadirannya selalu dinantikan, kebaikannya selalu diberikan kepada siapa saja tanpa penanggung, senang membantu yang susah tanpa pamrih. Karena itu orang yang selalu mendapatkan dan selalu aman hidupnya hidup bersama. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun 1448 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan kesuksesan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh
sahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'i wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyat sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa radallahu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil syarka wal musyrikin wansur man nasarati wahdul man qadara al muslimin wa dammar a'da'ati wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala'a wal waba'a was salazila wal mihana wa su'al fitnah wal mihana Allah minna wa ma'abaqal baladina Indonesia hadza wa wasah wa sa'idul buldani muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu wa la ilaha illa huwa wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.